Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa yang memberkati kita. Sampai dengan hari ini, Minggu yang pertama kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan tetap baik meskipun hari-hari ini kita belum bisa beraktivitas di luar rumah. Kita belum bisa bekerja ke kantor, kita belum bisa beribadah di gereja seperti biasanya. Tapi saya percaya Tuhan baik kepada kita, Tuhan menolong kita. Bulan ini tema besar pelayanan kita adalah disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah. Dan pada minggu yang pertama ini, tema kita adalah ibadah pribadi. Ibadah secara personal. Alkitab berkata dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Yosua menekankan satu hal yang sangat penting, saudara sekalian, memang tidak secara khusus ibadah pribadi, tetapi bisa dilakukan dengan ibadah pribadi, bisa dilakukan ibadah keluarga, bisa dilakukan dengan ibadah bersama. Dia menekankan tentang pentingnya ibadah. Betapa pentingnya ibadah saudara-saudara sekalian, karena akhirnya Yosua membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel supaya masing-masing beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan pada kita, ibadah yang kita lakukan itu penting. Kenapa? Alkitab katakan ibadah itu berguna bagi kita. Kenapa? Mengandung janji untuk masa yang akan datang dan juga masa kini. Itu berarti saudara sekalian, dimensi daripada ibadah harusnya mendorong kita untuk kemudian tekun beribadah, setia beribadah, karena di dalam ibadah ada hal-hal yang sangat penting yang dapat kita lakukan. Saya berdoa, semua jemaat-jemaat Tuhan, saudara dan saya, hari ini mementingkan ibadah, karena itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita, kata pemazmur saudara sekalian. Itu berarti apa? Semua didorong. Yang pertama-tama kita harus melakukan secara pribadi saudara sekalian. Ibadah kita secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu bicara tentang relasi dengan Tuhan. Maka saya ingin berkata kepada kita, bagaimana caranya kita melakukan saudara sekalian ibadah pribadi dengan Tuhan? Minimal yang pertama saudara sekalian dengan doa pribadi. Dengan doa pribadi Anda kepada Tuhan, itu beribadah kepada Tuhan. Karena itu, sesering mungkin saudara melakukan doa-doa pribadi kepada Tuhan. Yang kedua, menyembah secara pribadi. Ini pun saudara sekalian poin yang penting. Menyembah secara pribadi, kita lakukan dengan senang hati, menyenangkan Tuhan. Dan pada kala kita menyembah Tuhan secara pribadi, tentu roh kita akan connect dengan sorga. Kita sedang melakukan itu dengan baik. Yang ketiga, saudara sekalian, tidak hanya doa pribadi dan menyembah pribadi, tapi harusnya saudara sekalian juga melakukan saudara sekalian bermazmur secara pribadi, memuji Tuhan secara pribadi. Ini ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan secara pribadi. Itu bicara tentang ibadah pribadi saudara sekalian, saudara dan saya tidak boleh memaknai seperti ibadah di gereja yang kemudian bersama-sama dengan orang lain. Ini bicara tentang relasi kita secara personal dengan Tuhan. Bila engkau dan saya melakukan ini dengan baik, maka menurut saya di sana ada berkat-berkat Tuhan ada pada kita bersama-sama. Ibadah pribadi mendorong kita saudara sekalian untuk terus melakukan relasi yang intim dengan Tuhan, tidak pernah terputus. Karena ibadah menjelaskan bagaimana kita menyembah Tuhan dengan setulus hati kita. Saya percaya dengan ibadah pribadi yang kita lakukan, segala sesuatu yang dari Tuhan menjadi semua yang terbaik bagi kita bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.